Sebuah rumah di Kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang Puri, Mojokerto yang menjadi pusat ledakan dahsyat pada Senin 13 Januari pagi tadi ternyata milik anggota Babin Kamtibmas Polsek Gelangu Polres Mojokerto. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan pihaknya sedang memeriksa anggota polisi yang memiliki rumah tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan melibatkan tim gabungan yakni anggota Satreskrim dan Sipropam Polres Mojokerto. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Jatim Luhur Padi. Selamat siang rekan Luhur, silakan dengan laporan Anda. Oke, sebuah rumah di Kampung Simolawang Kidul, Desa Simolawang Puri, Mojokerto, menjadi pusat ledakan dahsyat pada Senin 13 Januari pagi tadi ternyata seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Gelangu. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan bahwasanya pihaknya sudah memeriksa anggota polisi yang memiliki rumah tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan melibatkan tim gabungan yakni anggota Satreskrim dan si Propam Polres Mojokerto. Mengingat pemeriksaan terhadap anggota polisi tersebut sebagai si pemilik rumah yang terjadi pusat ledakan itu masih berlangsung di Mapolres Mojokerto, sehingga Kapolres belum dapat memberikan penjelasan terkait bahan yang meledak, kemudian termasuk juga bahan yang memicunya. Namun saat kejadian ledakan itu muncul, kebetulan menurut kesaksian yang dihimpun oleh pihak Polres, maksudnya kebetulan para penghuni rumah, anggota polisi tersebut, istrinya dan anaknya sedang keluar rumah atau sedang tidak di lokasi kejadian. Anggota polisi tersebut dikabarkan memang sudah keluar rumah untuk berdinas, dan istrinya sudah pergi untuk bekerja dan anaknya sedang bersekolah. Namun berdasarkan hasil olah TKP awal yang dilakukan oleh personil gabungan Polres Mojokerto dan 3 satuan kerja dari Polda Jawa Timur, Ira mengungkapkan bahwasanya memang dia hanya menemukan beberapa barang bukti seperti tabung LPG berukuran 3 kg berserta beberapa perkakas barang elektronik yang ditemukan di dalam area rumah yang menjadi pusat dari ledakan tersebut. Jumlah teman tersebut telah dilakukan serangkaian penyitaan untuk dilakukan mekanisme lanjutan untuk penelitian dalam rangka penyelidikan yang diupayakan juga oleh kita dari bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Kemudian mengenai korban tewas, Kapolres tak menampik bahwasanya ada 2 orang korban yang dikabarkan meninggal dunia seperti kejadian tersebut. Dan seorang korban yang meninggal dunia itu adalah wanita, yakni ibu, dan seorang anaknya yang masih berusia 3 tahun. Ternyata korban meninggal dunia ini masih memiliki hubungan kerabatan dari anggota kepolisian yang memiliki rumah yang besar ledakan tersebut. Kemudian mengenai pemicu ledakan, kita masih belum dapat mengetahui ya, karena pihaknya masih menunggu serangkaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh anggota dari Polresnya dan juga anggota gabungan dari platform Polda Jawa Timur dan Polres Polda Jawa Timur dan juga dari Propam Polda Jawa Timur. Sementara itu untuk keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, pihaknya juga akan menampik bahwa rumah yang meledak yang menjadi pusat ledakan tersebut merupakan milik seorang anggota kepolisian, dan orang korban jiwa dari masyarakat sipil bukan anggota yang menjadi korban jiwa dalam kejadian yang terjadi pukul 09.00. Namun Dirmanto tadi sudah menyebutkan mengenai penyebab dari ledakan tersebut, kemudian bahan yang sudah dilakukan penyitaan karena secara teknis bukan terkait kejadian ini masih akan dilakukan oleh Polres Mojokerto yang dibantu oleh beberapa satuan kerja gabungan dari Polda Jawa Timur, yakni bidang laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur, kemudian bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur, dan bidang profesi dan pengamanan dari Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih teman-teman media menemani saya di TKP pada kesempatan pagi hari ini. Memang betul ada peristiwa yang terjadi di salah satu rumah, yang kebetulan rumah tersebut pada saat peristiwa kejadian dalam keadaan kosong. Kemudian dampak dari peristiwa tersebut, rumah tersebut jadi runtuh dan rumah sebelahnya juga terdampak menjadi runtuh. Kebetulan di rumah sebelah ini ada kerabat dari si pemilik rumah yang di sebelah ini yang sampai meninggal dunia. Itu. Sementara saya yakin teman-teman menanyakan apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya sampai dengan saat ini.
Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita juga sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, informasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibu 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah milik dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu teman-teman. Berarti untuk pemilik sendiri belum kita undang, ledakan itu berasal dari apa? Dari apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami lakukan ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Siap. Ada lagi? Bapak, ada yang diamankan Bapak? Tentunya pasca olah TKP ada serangkaian barang bukti yang kita amankan terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan selaku pemilik rumah sekarang sedang kami lakukan pendalaman. Kalau ditanya saya bagaimana detailnya, saya sendiri tidak tahu, belum bisa menjelaskan secara detail. Saya mohon waktu, saya mohon proses pendalaman saya lakukan terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya open dengan media, kapanpun saudara telepon saya, kapanpun saudara datang kantor saya pasti saya jelaskan. Selain meninggal 2 orang, masih ada korban lain yang luka-luka? Alhamdulillah tidak ada Mas, tidak ada, karena rumah itu kebetulan rumah paling ujung dan sebelahnya ada rumah. Sebelahnya rumah inilah rumah, mohon maaf, rumah korban yang meninggal. Berapa rumah yang kena imbas dan? Dua rumah saja. Ringan gitu ya? Tidak ada, 2 rumah saja. Karena rumah sebelah ini juga sebenarnya tidak ambruk semuanya, tidak runtuh semuanya, tapi berada di belakang runtuh, kebetulan sedang berada di belakang. Ya. Dan apa betul pemilik rumah ini anggota kepolisian? Gimana Mas? Dari lapor Polda ada. Oh sudah di sini, lapor sudah berada di sini, kemudian teman-teman dari Satreskrim juga sudah melakukan penyelidikan. Pak akan menghadirkan dari Brimob atau gimana Pak untuk sterilisasi lokasi Pak? Oh tentunya, SOP akan kita lakukan untuk kita sampaikan seperti itu Mas. Dan itu benar rumah yang dampak itu anggota polisi nih? Oke, saya sampaikan rumah tersebut adalah rumah rekan kami, anggota Babin Kamtipmas Polsek Gilangi. Kemudian dia rumahnya berada di Puri. Sampai saat ini yang bersangkutan tinggal di situ, tapi saat peristiwa terjadi dia sedang berdinas. Istrinya juga sedang kerja, anaknya sedang sekolah. Jadi pas kedaden omai kosong. Bapak sudah diamankan yang bersangkutan? Oh sudah dong, sudah kami dalami. Ya. Kita lakukan pemeriksaan internal ataupun kita lakukan penyelidikan di Satreskrim. Cukup? Teman-teman? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.